Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan soal uji kompetensi akuntansi pada PT Air Supply. Teman-teman diminta untuk mencatat dokumen transaksi pada periode pencatatan bulan Desember 2020. Di sini terdapat informasi kebijakan akuntansi yang bisa teman-teman baca terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan soal. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji kompetensi akuntansi dari sesi 1 sampai dengan sesi 3. Di sini terdapat 25 dokumen transaksi. Tapi sebelum menuju ke dokumen transaksi, teman-teman harus catat dulu saldo awal piutang dagang milik PT Air Supply. Masukkan masing-masing saldo sesuai dengan nama dan kode pelanggan ke dalam Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Seperti ini. Pada bagian date diisi dengan tanggal awal periode, yaitu 1 Desember, lalu deskripsinya adalah balance, dan langsung masukkan saldo ke bagian kolom balance di sebelah debit. Ada 3 customer, yaitu Toko Pure Eat, Toko Indofresh, dan Toko Bumi Asri. Masukkan masing-masing saldonya sesuai dengan yang ada di soal. Setelah saldo piutang dagang selesai dimasukkan, selanjutnya masukkan saldo utang dagang. Pada dokumen Accounts Payable Subsidiary Ledger di sebelah kredit. Seperti ini. Untuk bagian date dan deskripsinya diisi dengan tanggal awal periode, lalu balance. Masukkan semua saldonya. Nah, pada soal itu hanya ada 3 supplier, sedangkan di Accounts Payable Subsidiary Ledger ada lagi supplier keempat, yaitu PT Alami Jaya. Meskipun saldonya tidak ada, teman-teman tetap catat bagian date dengan tanggal awal periode, yaitu 1 Desember, dan deskripsinya diisi dengan balance. Lalu setelah itu masukkan juga saldo awal persediaan barang dagang ke inventory card. Untuk kode barang yang pertama ada Sharp F30Y dengan kuantiti sebanyak 170 unit dan harga per unitnya 1.400.000. Masukkan ke inventory card. Nah, seperti ini. Tanggalnya diisi dengan 1 Desember. Lalu, kode barang yang kedua, yaitu Daikin M30V, juga masukkan kuantiti, harga per unit, dan total harga barang ke dalam inventory card yang kedua. Kalau sudah, lanjut ke dokumen transaksi. Pada dokumen yang pertama, ada bukti kas keluar. Setiap bukti kas keluar itu harus dicatat pada jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Nah, di sini pada tanggal 1 Desember dengan nomor dokumen BKK 1201 ada transaksi pembayaran gaji karyawan yang terutang sebesar nominal ini dan dicatat pada akun accrued expense. Maka, langsung saja buka Cash Payment Journal, masukkan sesuai dengan tanggal dan nomor dokumen, lalu bagian deskripsi diisi dengan bayar gaji terutang, atau bisa juga diisi bayar accrued expense. Masukkan nominalnya pada kolom cash in bank, dan pada kolom debit di bagian amount. Lalu nomor akunnya diisi dengan nomor akun accrued expense. Bisa dilihat di bagian trial balance pada soal, yaitu ada di nomor 2120.
Seperti ini untuk pencatatan dokumen transaksi yang pertama. Lanjut ke dokumen kedua. Ada transaksi penjualan dari PT Air Supply ke toko Indofresh. Penjualan terjadi di tanggal 2 Desember dengan nomor faktur FAS 1201. Nah, setiap ada transaksi penjualan, ada 3 lembar dokumen yang harus diisi, yaitu yang pertama, sales journal untuk mencatat transaksi penjualan. Masukkan tanggal penjualan, yaitu di tanggal 2. Nomor dokumennya juga dicatat, dan bagian deskripsi diisi dengan nama pelanggan, yaitu toko Indofresh. Piutangnya lihat di dokumen transaksi sebesar 255.420.000. Masukkan di bagian accounts receivable. Lalu masukkan total penjualan dan pajak keluaran atau VAT out. Jumlahnya bisa dilihat di dokumen transaksi. Penjualan 232.200.000 dengan pajak keluaran 10% dari total penjualan. Tinggal dicatat saja seperti ini. Lalu setelah sales journal, catat total piutang dagang ke dalam accounts receivable subsidiary ledger sesuai dengan nama pelanggan yang terlibat dalam transaksi, yaitu toko Indofresh. Masukkan nominal piutang, lalu tambahkan dengan saldo piutang yang belum dibayar oleh toko Indofresh, sehingga sekarang saldo piutang toko Indofresh sudah bertambah menjadi 477.870.000. Nah, ketika ada transaksi penjualan, maka ada barang yang keluar, sehingga stok barang mengalami perubahan. Nah, maka pada inventory card harus dicatat berapa jumlah barang yang sudah keluar untuk dijual. Catat sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu di tanggal 2, lalu masukkan jumlah unit barang yang dijual. Untuk nama barang yang pertama, yaitu Sharp F30Y, ada penjualan sebanyak 50 unit barang. Maka masukkan unitnya ke dalam inventory card. Seperti ini. Pada soal poin 8, persediaan barang menggunakan sistem perpetual dengan metode penilaian harga pokok menggunakan metode FIFO, first in, first out, atau barang yang pertama masuk akan dijual pertama. Nah, di tanggal 1 itu ada saldo awal barang F30Y dengan harga per unit 1.400.000. Maka barang yang pertama kali dijual ke pelanggan itu adalah barang dengan harga pokok per unit 1.400.000. Sehingga total harga pokok penjualan adalah 70 juta. Karena sudah dijual sebanyak 50 unit, maka sekarang barang yang tersisa adalah 120 unit dengan harga per unit 1.400.000 dan total seluruh harga barang yang ada di gudang sebesar 168 juta. Seperti ini. Jadi harga yang ada di dokumen transaksi itu adalah harga jual. Sedangkan harga yang
ada pada inventory card itu adalah harga pokok penjualan atau cost of merchandise sold. Selesai dengan kode barang yang pertama, lanjut ke kode barang yang kedua. Masukkan jumlah unit yang dijual pada tanggal 2, yaitu sebanyak 60 unit. Untuk menentukan harga per unitnya, lihat stok barang yang tersedia di tanggal sebelumnya. Maka barang yang dijual adalah barang dengan kode M30V dan harga per unitnya adalah 1.700.000. Totalkan. Dan sekarang karena sudah dijual, maka barang yang tersisa sebanyak 100 unit dengan harga per unit 1.700.000 dan total seluruh harga barang 170 juta. Untuk mengetahui berapa total harga pokok penjualan di transaksi tanggal 2, jumlahkan antara harga pokok penjualan barang pertama, yaitu 70 juta, dengan harga pokok barang kedua, yaitu 102 juta. Hasilnya 172 juta, catat pada sales journal di kolom cost of merchandise sold sebelah debit dan pada kolom merchandise inventory di sebelah kredit. Seperti itu untuk mencatat penjualan kredit. Selanjutnya, di dokumen ketiga ada faktur penjualan dari supplier, yaitu PT Alami Jaya ke PT Air Supply. Atau bagi PT Air Supply, ini adalah transaksi pembelian barang secara kredit ke PT Alami Jaya. Sehingga di sini ada utang dagang yang harus dicatat oleh PT Air Supply ke dalam purchase journal. Masukkan tanggal transaksi, nomor dokumen, lalu deskripsinya diisi dengan nama supplier PT Alami Jaya. Kemudian di bagian merchandise inventory, masukkan total barang yang dibeli, yaitu sebesar 82.450.000. Masukkan juga pajak masukannya sebesar 10% dari total pembelian. Dan utang dagang dicatat di sebelah kredit pada kolom account payable. Lalu setelah dari purchase journal, catat juga total utang ke dalam accounts payable subsidiary ledger atas nama supplier PT Alami Jaya. Seperti ini. Untuk tanggal posting diisi dengan tanggal akhir periode, yaitu 31 Desember. Deskripsinya diisi dengan purchase journal halaman 1 atau disingkat PJ1 dan masukkan total utang di sebelah kredit. Lalu catat kembali di bagian balance pada sebelah kredit sebesar nominal yang terutang. Karena ada transaksi pembelian, maka stok barang yang di gudang juga akan mengalami perubahan. Jadi, total unit barang yang dibeli harus dicatat ke dalam inventory card sesuai dengan kode barangnya. Masukkan tanggal pembelian, yaitu tanggal 3, lalu pada bagian purchase, masukkan unit barang yang dibeli beserta harga per unitnya sesuai dengan jumlah barang dan harga per unit yang ada di soal. Seperti ini, sebanyak 25 unit dengan harga per unit 1.450.000.
Pada bagian balance, karena harga per unit barang berbeda, maka catat seperti ini, dipisahkan sesuai dengan harga per unitnya. Pada transaksi sebelumnya, masih tersisa sebanyak 120 unit dengan harga per unit 1.400.000. Lalu, di tanggal 3, masuk lagi pembelian sebanyak 25 unit dengan harga per unit 1.450.000. Setelah barang yang pertama selesai dicatat, masukkan juga transaksi pembelian untuk barang yang kedua. Caranya sama, seperti ini. Karena harga per unitnya berbeda, maka pencatatannya juga dipisahkan. Lanjut ke dokumen transaksi keempat. Ada voucher kas kecil. Setiap transaksi voucher kas kecil harus dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas kecil atau petty cash journal. Analisis terlebih dahulu, pembayaran kas kecil ini digunakan untuk apa? Nah, di sini pada keterangan disebutkan bahwa pengeluaran kas kecil digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga kantor dan dicatat pada akun Other Operating Expense. Pada trial balance, lihat Other Operating Expense ada di akun nomor berapa, yaitu 6180. Nah, sekarang catat ke dalam petty cash journal. Seperti ini, masukkan nomor dokumen, lalu deskripsinya keperluan rumah tangga kantor atau bisa disingkat RTK. Masukkan akun yang digunakan, yaitu Other Operating Expense, dengan nomor akun 6180, dan masukkan nominal yang dibayarkan sesuai dengan nominal yang ada di dokumen transaksi. Lanjut ke dokumen transaksi kelima. Ada transaksi penjualan ke toko Bumi Asri. Maka langsung saja catat total penjualan, pajak masukan, dan total piutang dagang ke dalam sales journal. Seperti ini, masukkan nominalnya, lalu setelah mencatat ke dalam sales journal, catat juga piutang ke accounts receivable subsidiary ledger atas nama pelanggan toko Bumi Asri. Catat piutang dari sales journal, kemudian jumlahkan dengan saldo awal piutang, sehingga sekarang toko Bumi Asri memiliki saldo piutang sebesar 544.441.000. Karena ada penjualan, maka stok barang juga ikut mengalami perubahan. Nah, catat jumlah barang yang terjual ke dalam inventory card. Untuk kode barang yang pertama, terjual sebanyak 75 unit. Maka masukkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 4, dan masukkan jumlah barang yang dijual di kolom unit pada bagian cost of merchandise sold. Karena pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO, maka barang yang pertama masuk itu harus dijual lebih awal. Nah, di sini stok barang yang pertama adalah stok barang dengan harga per unit 1.400.000. Maka penjualan ke toko Bumi Asri menggunakan barang dengan harga per unit 1.400.000. Kalikan unit dengan unit cost, maka diperoleh harga pokok penjualan
sebesar 105 juta. Nah, karena sudah dijual 75 unit, maka sekarang stok barang dengan harga per unit 1.400.000 hanya tersisa sebanyak 45 unit saja. Sedangkan untuk barang dengan harga per unit 1.450.000 itu stoknya masih utuh dan belum terjual sampai dengan barang dengan harga pokok 1.400.000 habis terjual. Lalu untuk kode barang yang kedua juga sama, masukkan jumlah unit yang dijual, yaitu ada 68 unit. Karena ini metode FIFO, maka barang yang dijual menggunakan barang dengan harga per unit 1.700.000. Seperti ini, jadi harga pokok penjualan barang yang kedua adalah 115.600.000. Nah, karena sudah terjual, maka sekarang barang dengan harga pokok 1.700.000 hanya tersisa sebanyak 32 unit. Dari 100 unit dikurangi 68 unit. Lalu untuk barang dengan harga pokok 1.650.000 karena belum terjual, maka dicatat kembali seperti ini. Nah, sekarang jumlahkan harga pokok barang yang pertama, yaitu 105 juta dengan harga pokok barang kedua sebesar 115.600.000. Hasilnya catat di sales journal pada bagian cost of merchandise sold sebesar 220.600.000 dan catat juga di sebelah kredit pada kolom merchandise inventory. Lanjut ke dokumen 6. Ada bukti kas masuk. Setiap bukti kas masuk itu harus dicatat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Di sini pada keterangan penerimaan kas terjadi karena adanya pelunasan piutang dari toko Pure Eat dan nominal yang tercantum pada dokumen transaksi ini adalah nominal pelunasan piutang yang sudah dipotong diskon sebesar 2%. Maka teman-teman buka bagian cash receipt journal, masukkan tanggal, nomor dokumen, dan nama pelanggan pada bagian deskripsi. Nah, pada kolom cash in bank, masukkan jumlah kas yang diterima sesuai dengan jumlah yang ada di dokumen transaksi yang sudah dipotong sebesar 2% karena adanya diskon penjualan. Nah, sekarang buka accounts receivable subsidiary ledger. Lihat berapa saldo piutang yang dimiliki oleh toko Pure Eat. Pada dokumen transaksi dijelaskan bahwa pelunasan piutang ini ditujukan untuk piutang yang ada di tanggal 27 November. Piutang di periode sebelumnya yang akan menjadi saldo awal di periode berikutnya, yaitu di bulan Desember. Nah, di sini pada accounts receivable subsidiary ledger ada saldo piutang yang belum mendapat potongan sebesar 198.355.500. Catat saldo piutang yang belum mendapat potongan di cash receipt journal sebelah kredit. Dan untuk bagian debit, masukkan diskon pelunasan piutang yang dihitung dengan cara saldo piutang sebelum menerima diskon dikali 2%. Maka hasilnya adalah 3.967.110. Nomor akunnya
diisi dengan nomor akun sales discount, yaitu 4120. Seperti ini. Atau teman-teman bisa juga masukkan dulu saldo piutang yang belum mendapat diskon, lalu masukkan saldo piutang yang sudah mendapat diskon yang ada di dokumen transaksi, lalu kurangkan, maka hasilnya akan sama. Nah, karena toko Pure Eat sudah melunasi piutangnya, maka pada bagian Accounts Receivable Subsidiary Ledger harus dicatat seperti ini. Jadi sekarang toko Pure Eat sudah tidak memiliki piutang ke PT Air Supply. Lanjut ke dokumen nomor 7. Masih sama dengan transaksi sebelumnya, yaitu ada penerimaan kas atas pelunasan piutang dan sudah mendapatkan potongan diskon sebesar 2%. Catat ke dalam cash receipt journal atas nama pelanggan toko Indofresh. Nah, sekarang buka bagian Accounts Receivable Subsidiary Ledger dan lihat saldo piutang toko Indofresh ada berapa. Nah, pada soal yang dibayar adalah piutang per tanggal 28 November atau piutang di periode sebelumnya yang akan menjadi saldo awal di periode berikutnya, yaitu di bulan Desember. Maka di sini piutang yang dilunasi oleh toko Indofresh adalah piutang sebesar 222.450.000. Catat jumlah piutang di bagian kredit pada cash receipt journal. Seperti ini. Lalu hitung diskonnya dengan cara saldo piutang dikali 2%. Catat pada akun sales discount seperti ini. Lalu masukkan juga transaksi pembayaran atas piutang ini ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger pada sebelah kredit. Jadi sekarang bisa dilihat di sini saldo piutang toko Indofresh sudah berkurang menjadi 255.420.000. Lanjut ke transaksi 8. Ada penjualan lagi ke toko Pure Eat secara kredit. Masukkan total penjualan, pajak keluaran atau VAT out, dan piutang dagang ke sales journal. Seperti ini. Lalu catat saldo piutang ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger atas nama pelanggan toko Pure Eat sebesar total piutang yang ada di soal, yaitu 204.930.000. Nah, sekarang hitung harga pokok penjualan dengan cara mencatat nominal dan jumlah unit barang yang terjual ke dalam inventory card. Masukkan tanggal penjualan, yaitu tanggal 8, dan lihat di soal berapa unit barang yang dijual, yaitu ada 50 unit. Karena penjualan menggunakan metode FIFO, maka untuk menjual 50 unit barang, sebanyak 45 unit mengambil dari barang pertama dengan harga per unit 1.400.000 dan sisanya 5 unit mengambil dari stok barang kedua dengan harga per unit 1.450.000. Seperti ini. Hitung harga pokoknya dengan cara dikalikan antara unit dengan unit cost. Nah, sekarang seluruh barang dengan harga per unit 1.400.000 itu sudah terjual semuanya. Dan
pada barang dengan harga per unit 1.450.000 dari 25 unit itu sudah terjual sebanyak 5 unit. Sehingga sekarang stok barang yang tersedia adalah sebanyak 20 unit dengan harga per unit 1.450.000. Seperti itu untuk penjualan dengan metode FIFO pada barang dengan kode F30Y. Lalu untuk barang yang kedua dengan kode M30V itu terjual sebanyak 40 unit. Buka inventory card untuk kode barang yang kedua, masukkan tanggal penjualan. Lalu di sini PTR Supply akan menjual sebanyak 40 unit. Maka 32 unit mengambil dari barang pertama dengan harga pokok 1.700.000 dan sisanya 8 unit mengambil dari barang yang masuk berikutnya dengan harga per unit 1.650.000. Lalu kalikan untuk menghitung harga pokok penjualan. Kalau sudah, sekarang hitung jumlah barang yang tersisa, yaitu hanya sebesar 20 unit dengan harga pokok 1.650.000. Jumlahkan seluruh harga pokok penjualan, yaitu 63 juta ditambah 7.250.000, lalu ditambah dengan 54.400 dan 13.200. Hasilnya catat di sales journal pada kolom cost of merchandise sold. Seperti ini, sebesar 137.850.000, dan catat juga di bagian merchandise inventory. Dokumen 8 sudah selesai, lanjut ke dokumen 9. Ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang ke supplier atas nama PT Big Change. Masukkan jumlah utang yang dibayar ke kolom accounts payable dan kolom cash in bank. Seperti ini, dan bagian deskripsi diisi dengan nama supplier, yaitu PT Big Change. Nah, karena utangnya sudah dibayar, maka saldo utang atas nama supplier PT Big Change di accounts payable subsidiary ledger akan berkurang. Seperti ini. Jadi sekarang PTR Supply itu sudah tidak memiliki utang lagi ke PT Big Change karena sudah dibayar seluruhnya. Lanjut ke transaksi 10. Ada voucher kas kecil yang dikeluarkan untuk membayar tagihan utilitas dan dicatat pada akun accrued expense. Langsung saja buka petty cash journal dan masukkan transaksinya. Seperti ini. Untuk nomor akun atas nama akun accrued expense bisa dilihat di bagian trial balance pada soal, yaitu dicatat pada nomor akun 2120. Untuk nominalnya sama dengan nominal yang tercantum di dokumen transaksi. Lanjut ke dokumen 11, masih di transaksi pembayaran dengan menggunakan kas kecil. Kali ini digunakan untuk membayar konsumsi rapat pimpinan dan dicatat di akun other operating expense sebesar Rp650.250. Maka langsung saja dicatat seperti ini dengan deskripsi konsumsi rapat. Lalu berikutnya pada dokumen ke-12 ada
bukti kas masuk atas penerimaan kas dari pelunasan piutang oleh toko Bumi Asri dan sudah mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka buka cash receipt journal, lalu masukkan nominal kas yang diterima, dan sekarang masukkan saldo piutang untuk menghitung diskon. Caranya, buka Accounts Receivable Subsidiary Ledger, lalu pada toko Bumi Asri, lihat saldo piutang per 25 November atau yang akan menjadi saldo awal di bulan Desember sebesar 216.850.000. Catat di bagian Accounts Receivable, dan sekarang untuk menghitung diskon kalikan piutang dengan 2%. Maka diperoleh hasilnya, dan catat di akun sales discount dengan nomor akun 4120. Karena sudah membayar, maka saldo piutang di Accounts Receivable Subsidiary Ledger atas nama pelanggan toko Bumi Asri juga akan ikut berkurang. Catat seperti ini, lalu kurangkan. Maka sekarang saldonya ada sebesar 327.591.000. Lanjut ke dokumen 13, ada transaksi penjualan dari PT Bersekatama ke PT Air Supply, atau bagi PT Air Supply ini adalah transaksi pembelian barang dari PT Bersekatama, sehingga di sini ada total utang dagang yang akan bertambah, dan total transaksi pembelian barang beserta pajak masukan harus dicatat ke purchase journal. Maka langsung saja dicatat seperti ini. Di tanggal 14 Desember, masukkan nomor faktur dan deskripsinya diisi dengan nama supplier, yaitu PT Bersekatama. Masukkan total barang yang dibeli dan pajak masukan atau VAT in. Lalu utang dagangnya juga dicatat. Nah, karena ada pembelian kredit dan ada penambahan utang dagang ke PT Bersekatama, maka sekarang saldo utang dagang yang ada di Accounts Payable Subsidiary Ledger atas nama supplier PT Bersekatama juga mengalami perubahan. Catat sebesar nominalnya, dan bagian deskripsi diisi dengan Purchase Journal halaman 1 atau disingkat PJ1. Karena utangnya bertambah, maka sekarang saldo utang dagang PT Bersekatama menjadi 492.505.500. Nah, di sini karena ada pembelian barang, maka saldo barang di inventory card juga mengalami perubahan. Masukkan total barang yang dibeli, yaitu sebanyak 80 unit dengan harga per unit 1.450.000 untuk kode barang F30Y. Nah, seperti ini. Karena harga per unit barangnya sama dengan harga per unit barang yang ada di gudang, maka tinggal ditambahkan saja total unit barang yang tersedia di gudang dengan unit barang yang dibeli, yaitu 20 unit ditambah 80 unit, sehingga sekarang yang tersedia di gudang ada sebanyak 100 unit barang dengan kode F30Y pada harga per unit 1.450.000, dan total keseluruhan harga barang adalah 145 juta.
Lalu untuk kode barang yang kedua juga sama. Masukkan jumlah unit yang dibeli dan harga per unitnya. Seperti ini. Dan karena harga per unit barangnya sama dengan harga per unit barang yang tersedia di gudang, maka tinggal ditotalkan saja unit barangnya. 20 unit ditambah 90 unit. Sehingga sekarang untuk stok barang dengan kode M30V itu tersedia sebanyak 110 unit barang dengan harga per unit 1.650.000. Seperti itu untuk transaksi pembelian secara kredit. Lalu lanjut ke dokumen 14. Ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang ke PT Living World. Catat di Cash Payment Journal sebesar nominal yang dibayar. Seperti ini, catat di kolom Accounts Payable pada debit dan Cash in Bank di sebelah kredit. Karena ada pembayaran utang, maka saldo utang dagang di Accounts Payable Subsidiary Ledger juga akan mengalami perubahan. Pada supplier atas nama PT Living World, sekarang utang dagangnya sudah lunas, sehingga PT Air Supply sudah tidak punya utang lagi ke supplier atas nama PT Living World. Lanjut, dokumen 15 masih di bukti kas keluar, tapi kali ini pengeluaran digunakan untuk membayar SPT massal di bulan November. Nah, di sini ada akun-akun yang akan digunakan untuk pencatatan pada Cash Payment Journal, yaitu ada VAT Payable, Income Tax Article 21 Payable, lalu Income Tax Article 25/29 Payable. Nah, teman-teman harus mencari tahu dulu ketiga akun ini dicatat pada nomor akun berapa saja. Caranya buka trial balance, lalu lihat VAT Payable, nomor akunnya 2130, lalu Income Tax Article 21 Payable, itu nomor akunnya 2132, dan Income Tax Article 2529 Payable, itu nomor akunnya 2133. Maka catat sesuai dengan nomor akun dan masing-masing nominal pajak yang dibayarkan. Seperti ini. Untuk deskripsinya diisi dengan pelunasan SPT massa, dan pada bagian debit di kolom others masukkan masing-masing nomor akun tadi beserta nominalnya, dan di bagian cash in bank masukkan jumlah seluruh kas yang digunakan untuk melunasi SPT massa. Seperti itu pencatatan untuk dokumen ke-15. Lanjut ke dokumen 16. Pada dokumen ini ada transaksi retur pembelian kepada salah satu supplier, yaitu PT Bersekatama. Nah, retur pembelian itu harus dicatat di General Journal. Untuk pencatatan akun-akunnya, teman-teman bisa buka bagian soal pada poin pembelian barang dagang. Nah, di sini ada keterangan pencatatan untuk retur pembelian, yaitu dicatat pada akun Accounts Payable di debit, dan kreditnya adalah VAT in beserta merchandise inventory. Maka langsung saja buka General Journal dan catat seperti ini sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Untuk nominalnya bisa dilihat di dokumen transaksi, yaitu utang dagang berkurang sebesar 8.415.000 karena ada retur
pembelian barang, lalu barang dagang beserta pajaknya juga mengalami pengurangan. Seperti ini pencatatan untuk retur pembelian. Dan jangan lupa di bagian bawah akun diberi keterangan purchase return to PT Bersekatama. Dan karena ada retur pembelian, maka ada sejumlah barang yang dikembalikan oleh PT Air Supply ke PT Bersekatama. Sehingga sekarang jumlah barang yang ada di gudang itu akan mengalami perubahan. Dan perubahan ini harus dicatat pada inventory card. Masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 16, dan lihat berapa jumlah unit barang yang dikembalikan. Untuk kode barang F30Y itu dikembalikan sebanyak 3 unit. Maka di sini catat pada kolom purchase dengan menggunakan tanda dalam kurung untuk menunjukkan kalau barang mengalami pengurangan akibat adanya retur pembelian. Nah, karena barangnya sudah diretur atau dikembalikan ke supplier sebanyak 3 unit, maka sekarang barang yang tersedia adalah 97 unit dengan harga per unit 1.450.000. Lalu untuk kode barang yang kedua juga sama. Lihat berapa total unit yang dikembalikan, yaitu 2 unit. Catat seperti ini, sehingga sekarang jumlah barang yang tersedia ada sebanyak 108 unit. Dan pada general journal tadi, bisa dilihat ada pengurangan utang dagang sebesar 8.415.000. Maka sekarang di accounts payable subsidiary ledger atas nama supplier PT Bersekatama, utang dagangnya juga akan tercatat mengalami penurunan akibat adanya retur pembelian. Jadi sekarang saldo utang dagang PT Bersekatama ada sebesar 484.090.500. Lanjut ke dokumen 17, ada pembayaran menggunakan kas kecil untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran utang dagang dan dicatat pada akun late fee expense. Pada trial balance, late fee expense ada pada nomor akun 9140. Maka langsung saja dicatat ke petty cash journal. Seperti ini. Dan deskripsinya diisi dengan denda keterlambatan utang dagang. Berikutnya, dokumen ke-18 ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang ke PT Bersekatama. Masukkan nominal yang dibayarkan ini ke cash payment journal. Seperti ini. Karena utang dagangnya sudah dibayar, maka pada accounts payable subsidiary ledger atas nama supplier PT Bersekatama juga akan mengalami penurunan saldo utang, sehingga sekarang saldo utang dagang atas nama supplier PT Bersekatama itu sebesar 282.535.000. Pada dokumen 19 ada transaksi penjualan kredit ke toko Indofresh. Maka seperti biasa, catat dulu total penjualan, pajak keluaran, dan total piutang ke dalam sales journal. Seperti ini.
Lalu sekarang masukkan total piutang ke dalam accounts receivable subsidiary ledger atas nama pelanggan toko Indofresh. Karena ada penambahan piutang akibat penjualan kredit, maka sekarang saldo piutang toko Indofresh berjumlah 433.100.250. Ketika menjual barang, maka ada harga pokok penjualan yang harus dihitung dengan cara mencatat jumlah barang yang terjual pada inventory card. Masukkan total barang yang terjual, yaitu sebanyak 37 unit untuk kode barang F30Y. Dan barang yang dijual itu adalah barang yang tersedia di gudang dengan harga per unit 1.450.000. Maka sekarang diketahui harga pokok penjualan barang yang pertama itu sebesar 53.650.000. Karena sudah dijual, maka sekarang barang yang tersisa adalah 97 unit dikurangi 37 unit, yaitu sebesar 60 unit. Dengan harga per unit di 1.450.000. Seperti itu untuk kode barang yang pertama. Lalu kode barang yang kedua dijual sebanyak 40 unit. Masukkan pada kolom unit di bagian cost of merchandise sold. Lalu lihat di sini, barang yang dijual adalah barang yang tersedia di gudang dengan harga per unit 1.650.000. Maka harga pokok penjualan untuk barang yang kedua adalah 66 juta. Nah, karena sudah dijual sebanyak 40 unit, maka sekarang barang yang tersedia adalah 108 dikurangi 40, yaitu sebanyak 68 unit. Harga pokok penjualan masing-masing barang sudah diketahui, maka tinggal dijumlahkan 66 juta ditambah 53.650. Hasilnya catat di sales journal pada bagian cost of merchandise sold sebesar 119.650.000 dan catat juga di sebelah kredit pada kolom merchandise inventory. Lalu pada transaksi ke-20 ada nota kredit atas retur penjualan dari toko Indofresh selaku pelanggan ke PT Air Supply. Nah, di sini ada sejumlah barang yang sebelumnya itu sudah dijual ke pelanggan tapi dikembalikan karena alasan tertentu. Nah, sehingga di sini piutang dagang ke pelanggan tersebut harus dicatat pada General Journal sebagai transaksi retur penjualan. Untuk mengetahui jurnal apa saja yang digunakan pada retur penjualan bisa dilihat di soal poin keempat, yaitu ada sales return and allowance di debit, lalu fat out juga di debit, dan accounts receivable di sebelah kredit. Lalu harga pokoknya juga berkurang dan dicatat pada akun merchandise inventory debit, lalu cost of merchandise sold di sebelah kredit. Langsung saja buka General Journal, lalu catat akunnya seperti ini. Untuk nominalnya bisa dilihat di bagian dokumen transaksi. Piutang dagang berkurang sebesar 14.107.500. Maka catat di sebelah kredit pada General Journal seperti ini. Lalu nominal sales return and allowance beserta fat out juga bisa dilihat pada dokumen transaksi.
Nah, sekarang hitung berapa jumlah harga pokok penjualan yang berkurang akibat adanya retur dengan cara buka inventory card, lalu lihat pada dokumen transaksi untuk kode barang yang pertama ada berapa unit yang dikembalikan oleh pelanggan, yaitu sebanyak 2 unit. Catat di kolom cost of merchandise sold dan masukkan harga pokok penjualan atas barang yang berkurang, yaitu 1.450.000. Kalikan, maka sekarang sudah diketahui harga pokok penjualan berkurang sebesar 2.900.000. Nah, di sini kalau sebelumnya ketika ada retur pembelian, maka barang berkurang karena dikembalikan ke supplier. Kalau sekarang, ketika ada retur penjualan, maka pelanggan akan mengembalikan barang kepada PT Air Supply, sehingga di sini stok barangnya akan bertambah kembali sebanyak 62 unit. Dari 60 unit persediaan ditambah 2 unit barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Seperti itu. Lalu untuk kode barang yang kedua juga sama, masukkan unit barang yang dikembalikan, yaitu sebanyak 4 unit. Seperti ini, sehingga sekarang barang yang tersedia di gudang ada sebanyak 72 unit, yaitu dari persediaan sebanyak 68 unit, ditambah dengan barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Nah, harga pokok penjualan atas retur barang sudah diketahui, maka tinggal dijumlahkan. 6.600.000 ditambah 2.900.000. Hasilnya catat di General Journal sebesar 9.500.000 pada akun merchandise inventory debit dan cost of merchandise sold di sebelah kredit. Lalu, karena ada retur penjualan, maka saldo piutang atas nama pelanggan toko Indofresh juga akan mengalami pengurangan. Buka accounts receivable subsidiary ledger pada toko Indofresh, lalu masukkan nominal pengurangan piutang akibat retur. Kurangkan dengan saldo piutang sebelumnya, maka sekarang toko Indofresh memiliki piutang sebesar 418.992.750. Kemudian pada dokumen 21 ada bukti kas keluar untuk pembayaran angsuran utang. Catat transaksi ini ke cash payment journal. Tapi sebelum itu, lihat dulu akun utang bank BTPN dan akun beban bunga itu berapa nomor akunnya. Buka trial balance, lalu lihat di sini akun utang bank BTPN atau BTPN loan itu ada di nomor 2210, sedangkan beban bunga atau interest expense ada di nomor 9110. Sekarang catat sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Seperti ini, yaitu akun utang bank BTPN berkurang sebesar 10.150.000 karena dibayar, dan beban bunga bertambah sebesar 8.373.750, sehingga kasnya akan berkurang sebesar nominal yang dibayarkan. Kemudian di transaksi 22 ada utang dagang yang bertambah akibat adanya pembelian ke supplier atas nama PT Living World. Catat transaksi ini ke purchase journal. Seperti ini sesuai dengan
jumlah barang yang dibeli, pajak masukan atau VAT-in, dan total utang dagangnya. Lalu teman-teman catat total utang dagang ke Accounts Payable Subsidiary Ledger sesuai dengan nama suppliernya. Seperti ini. Karena ada pembelian kredit, maka saldo utang dagangnya bertambah kembali di sebelah kredit sebesar 216.012.500. Nah, karena ada barang yang dibeli, maka stok barang juga akan berubah. Sehingga di inventory card perlu dicatat sesuai dengan unit barang yang dibeli. Seperti ini. Untuk barang yang pertama dibeli sebanyak 65 unit dengan harga 1.475. Nah, karena harga per unitnya beda dengan harga per unit barang yang tersedia di gudang, maka catat secara terpisah. Seperti ini. Lalu untuk kode barang M30V juga sama. Masukkan jumlah unit yang dibeli dan harga per unitnya. Karena harga per unitnya berbeda, maka untuk kode barang M30V juga pencatatannya dipisah seperti ini. Kemudian dokumen 23 ada pembayaran menggunakan voucher kas kecil untuk melunasi pemasangan iklan dan dicatat di akun advertising expense. Ada trial balance, advertising expense ada di nomor akun 6170. Maka langsung saja dicatat seperti ini pada petty cash journal sesuai nominal yang ada di soal. Lalu di dokumen 24 ada penjualan kredit kepada toko Bumi Asri. Maka langsung saja dicatat total penjualan, PPN keluaran, dan piutang dagang di sales journal. Catat seperti ini sesuai dengan nominal yang ada di soal. Lalu selanjutnya, karena ada penambahan piutang, maka catat piutang dagang atas nama pelanggan toko Bumi Asri ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Seperti ini, lalu jumlahkan dengan saldo piutang sebelumnya. Maka akan muncul hasilnya sebesar 424.717.750. Dan catat juga jumlah barang yang keluar karena penjualan di inventory card. Pada tanggal 21, untuk kode barang F30Y terjual sebanyak 22 unit. Maka masukkan di sini sebanyak 22. Karena menggunakan FIFO, maka barang yang dijual lebih awal adalah barang yang pertama masuk ke gudang, yaitu yang harga pokok per unitnya sebesar 1.450.000. Karena sudah terjual sebanyak 22 unit, maka sekarang barang dengan harga per unit 1.450.000 tersisa sebanyak 40 unit. Dan untuk barang dengan harga per unit 1.475.000 karena belum terjual dan stoknya masih tersedia, maka tinggal dicatat kembali. Lalu untuk kode barang yang kedua juga sama. Pada dokumen transaksi itu sudah terjual sebanyak 21 unit, maka dicatat saja. Karena menggunakan metode FIFO, maka barang yang dijual adalah barang dengan harga per unit 1.450.000
650.000. Maka sekarang setelah dijual sebanyak 21 unit, barang dengan harga per unit 1.650.000 tersisa sebanyak 51 unit. Dan untuk barang dengan harga per unit 1.675.000 karena belum terjual, maka ditulis kembali seperti ini. Nah, sekarang jumlahkan harga pokok barang pertama sebesar 31.900.000 dengan harga pokok barang kedua, yaitu 34.650.000. Hasilnya catat di sales journal pada bagian cost of merchandise sold sebesar 66.550.000 dan catat juga di bagian kredit pada merchandise inventory. Dokumen terakhir ada bukti kas keluar untuk pembayaran dividen. Sebelum mencatat, buka dulu trial balance lalu lihat nomor akun dividen, yaitu 3140. Kalau sudah, catat ke cash payment journal sesuai nominal yang dibayarkan. Seperti ini. Nah, sekarang semua dokumen transaksi sudah selesai dicatat. Maka tinggal dijumlahkan saja dari purchase journal sampai dengan inventory card. Kalau jumlahnya sudah diketahui, tinggal diposting saja di bagian rekapitulasi. Seperti ini, masukkan masing-masing jumlah akhir sesuai dengan urutan nomor akun. Ada 1150 untuk merchandise inventory, lalu 1191 untuk fed-in, dan nomor akun 2110 untuk account payable. Lalu pada sales journal juga sama, dijumlahkan seperti ini dan hasilnya direkap. Kemudian cash receipt journal tinggal direkap saja sesuai dengan urutan nomor akun. Jumlahnya harus sama antara jumlah direkapitulasi dengan jumlah yang ada di sisi debit dan di sisi kredit. Kemudian cash payment journal, jumlah akhirnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat lalu samakan dengan jawaban yang sudah dikerjakan. Kemudian petty cash, lalu ada general journal, dan yang terakhir untuk inventory card cukup jumlahkan bagian unit dan bagian total yang ada di kolom purchase dan kolom cost of merchandise sold. Sedangkan pada kolom balance tidak usah dijumlah karena harga per unitnya berbeda. Seperti ini jumlah akhir untuk kode barang F30Y. Lalu untuk kode barang M30V, jumlah akhirnya adalah seperti ini. Pembahasan uji kom sesi 1 sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat.